Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Sholat Idul Adha akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, selaku imam pada pagi hari ini, Ustadz Yusuf Ade Pamungkas SAG. Kemudian selaku khatib, Ustadz Doni Ramdhani SAG. Kemudian bagi jamaah kami himbau untuk menjaga jarak sedikit saja demi kenyamanan dan keamanan bersama. Selanjutnya, bagi masyarakat kampus yang belum datang dimohon untuk segera menuju ke asrama karena sholat dan rangkaian akan segera dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadhakkir in nafa'atid dhikra, sayadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa, alladhi yaslan naral kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya,
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله اتق الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, dibatasi dengan berbagai hal, dibatasi dengan keadaan yang terbatas. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa waktu, kesehatan, kesempatan, sehingga Allah memberikan kita nikmat berupa kita bisa berangkat,
mengisi sop-sop yang sebagian dikosongkan untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul melaksanakan salat Idul Adha. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya, yang kita jadikan uswah, yang kita jadikan tauladan, yang beliau tidak hanya dijadikan qudwah, tidak hanya dijadikan contoh, tapi juga dijadikan uswah, suri tauladan dalam lingkup kita, kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Idul Adha dengan segala keistimewaannya, diantaranya adalah kita melaksanakan salat 2 rakaat dengan takbir zawaid, dengan takbir tambahannya. Kemudian yang kedua, salah satu keistimewaannya adalah diadakannya ibadah kurban yang tidak dilaksanakan di hari-hari lain kecuali hanya pada tanggal atau pada bulan Zulhijjah, dan selanjutnya dilaksanakan pada hari tasyrik. Itu adalah salah satu keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban, hewan kurban. Dan kita runtut sejarahnya, salah satunya adalah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita meneladani kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menggambarkan kepada kita bahwa kita harus selalu meneguhkan, menggali, menguatkan keilmuan kita tentang agama kita ini. Secara fitrah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilahirkan dalam keadaan Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslim. Umat Nabiullah Ibrahim ini secara fitrah dilahirkan dalam keadaan Islam. Akan tetapi beliau menggali dengan potensi akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim untuk menguatkan tauhidnya. Masyhur di dalam Quran surat Al-An'am ayat 77 sampai 79, bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika malam datang, ia melihat bintang, ia katakan, "Oh, ini Tuhanku." Ketika siang datang, ternyata bintang terbenam, padahal Tuhanku tidak mungkin terbenam. Ketika datang purnama bulan, ia katakan, "Ini lebih besar, berarti ini Tuhanku." Ketika bulan terbenam, ia katakan, "Bulan terbenam, padahal Tuhanku tidak mungkin terbenam." Ketika datang matahari, ia katakan, "Hadza Rabbi, hadza akbar." Ini Tuhanku, ini besar, ini lebih besar. Akan tetapi sama, matahari pun terbenam, padahal Tuhanku tidak mungkin terbenam. Ibrahim membatin, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh." Ibrahim berkata, "Aku serahkan, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi sepasrah-pasrahnya." Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengabarkan kepada kita bahwa berislam secara warisan saja tidak cukup. Kita harus senantiasa menggali agama kita, senantiasa menggali tata cara kita beragama. Karena jika hanya agama sebagai warisan, itu tidak cukup. Pada akhirnya hanya menjadi ritual-ritual, ritus-ritus saja. Pada akhirnya agama itu hanya akan menjadi formalitas-formalitas saja. Ketika lahir diakikahi, ketika Idul Fitri, Idul Adha dia datang,
ketika kematian dia dikuburkan sesuai syariat Islam, akan tetapi ruhnya sebagai seorang muslim kering. Itulah pentingnya kita mendalami syariat Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim menggambarkan kepada kita ketika Nabiullah Ibrahim mulai mendalami agama Islam, beliau mengajak sanak saudaranya, kerabatnya, ayahnya. Bahkan dalam surat Al-An'am dikatakan, wa in qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Wahai Azar bapakku, apakah engkau menjadikan patung sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku menyaksikan dirimu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dakwah Ibrahim sebelum kepada siapapun, kepada keluarganya terlebih dahulu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sebelum kita mendakwahi orang lain, ketika kita sudah memantapkan diri kita, memperbaiki diri kita, jangan sampai berislam sendirian, jangan sampai kita soleh sendirian, kemudian kita melupakan orang lain. Dalam Al-Quran, sigot keimanan, bentuk iman itu mufrad atau sendiri, tapi ketika beribadah bentuknya akan berubah menjadi iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu, iyyaka nasta'in, bukan iyyaka asta'in. Jadi mari kita sama-sama beribadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Tauhid ditanamkan dalam diri kita, dikuatkan diri kita secara pribadi. Tapi ketika beribadah untuk menguatkan itu semua, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah ketika beliau Nabiullah Ibrahim itu dakwahnya menjadi mudah? Tidak. Ketika beliau berdakwah, Nabiullah Ibrahim bahkan sempat diusir dari kampung halamannya. Bahkan yang masyhur dikatakan beliau dibakar. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita mulai berdakwah, ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak ujian, onak duri yang mengganggu, minimal membuat ujian kepada kita. Sebagaimana sampai mana kualitas iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan lurus-lurus saja masuk surga, mudah-mudah saja masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu diuji. Jadi kita itu ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, maka ujian itu akan datang silih berganti. Masajhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, minimal ditimpa yang ringan-ringan, cemohan, gangguan dari saudaranya. Oh, ketika kita mulai rajin beribadah dikatakan ini orang ini alim, mulai alim, mulai sadar. Ketika kita mulai membaca Al-Quran, oh sudah mulai baca Quran. Wazulzilu, bahkan ketika kita mulai membantu saudara kita, kita dikatakan oh orang ini mulai membantu, paling dia ria. Itulah bagaimana ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cobaannya akan datang silih berganti, akan datang silih berganti. Apalagi dengan keadaan saat ini, kita mulai berbagi dengan saudara kita, kita mulai berbagi dengan saudara kita di saat di tengah pandemi ini. Ada saja yang akan mengganggu pikiran kita. Oh, bagaimana nanti komentar orang lain kepada kita? Apakah orang lain tersebut menerima kita memberi? Apakah orang lain tersebut
ikhlas kita bersedekah, seperti itulah. Jadi am tahasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Jadi sunnahnya orang yang berjuang dalam agama Islam itu senantiasa diuji. Senantiasa diuji. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini adalah potret lengkap seorang keluarga muslim, yang tidak hanya Ibrahimnya yang beriman kepada Allah, tetapi juga istrinya Siti Hajar alaihissalam. Sebagaimana kita masyhur mendengar ketika Ibrahim diperintahkan untuk mengasingkan, untuk hijrah ke Makkah, meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah, diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana inni askamtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan keluargaku di lembah yang tiada tanaman, tiada minuman. Kita lihat bagaimana seorang Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, ahadza min amrillah, apakah ini merupakan perintah Allah? Ibrahim tanpa menoleh karena diperintahkan untuk tidak menoleh oleh Allah. Ibrahim berkata, bala, tentu saja. Bala ini lebih tinggi tingkatannya daripada na'am. Bala itu tentu, setentu-tentunya. Apa yang dikatakan Siti Hajar alaihissalam, lau hadza min amrillahi la nasbir, seandainya ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan bersabar. Para suami ataupun para calon suami, ketika sekarang suaminya mulai berjuang dalam agama Islam, mulai melakukan amal solih, maka harus disupport, maka harus didukung. Tidak bisa sendirian, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa soleh sendirian, harus keluarganya diajak. Nah, ketika sudah mulai beranjak dewasa, datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail. Bayangkan, sudah diasingkan jauh Ibrahim alaihissalam di Palestina, kemudian Siti Hajar dan Ismail di Makkah, datang perintah untuk menyembelih, harus disembelih. Ibrahim bertanya dengan kasih sayangnya kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tar, maka berpendapatlah bagaimana pendapatmu. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang anak yang soleh, yang dididik oleh Siti Hajar dengan penuh kasih sayang. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, lakukan sekarang juga. Ya abati if'al, tanpa jeda, yuk laksanakan. Itu yang Ismail alaihissalam lakukan. Ketika sebelum disembelih, Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ketika kamu akan menyembelih, ikatkan dengan rekat tali yang akan mengikatku, karena aku tidak mau melihat engkau ragu menyembelih karena aku meronta-ronta. Maka ikatlah dengan kuat ketika aku akan disembelih. Kemudian ketika akan menyembelih, ya abati, wahai bapakku, tajamkan pisaunya. Aku tidak mau engkau tidak tega melihat aku meronta-ronta karena lama dalam proses penyembelihan. Kemudian yang ketiga, Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, lepaskanlah jubah putih ini, berikan kepada ibundaku, agar jubahku ini tidak terkena tetesan darah ketika aku nanti akan disembelih. Ini juga merupakan pelipur lara bagi
ibuku ketika ditinggalkan olehku. Sebagaimana masyhur setelah ketika akan disembelih, karena kesabarannya, karena ketaatannya kepada Allah, mukjizat itu datang. Ismail digantikan seekor domba yang gemuk. Menjadi perhatian kita bersama, mukjizat itu datang detik-detik terakhir ketika seorang nabi itu sudah sampai pada titik paling rendahnya. Sebagaimana kita tahu, tidak sekonyong-konyong mukjizat itu datang. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihi salam, mukjizat itu datang ketika sudah di ujung pantai menuju Laut Merah. Jadi ketika kita berjuang dalam agama Islam, jangan mengharapkan jalan secara mudah di awal. Pasti onak duri itu akan datang. Akan tetapi pada akhirnya kita akan tahu bahwa pertolongan Allah itu akan datang pada titik-titik paling kritis dalam perjuangan kita. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita senantiasa tajdid dunia, memperbaharui niat kita. Untuk apa kita berjuang? Apakah untuk Allah atau untuk yang lainnya? Pada akhirnya saya berpesan, ketika pandemi ini tidak perlu saling mengutuk satu sama lain. Apapun yang menimpa seorang muslim itu, ketika ditimpa musibah dia akan bersabar, ketika ditimpa nikmat dia akan bersyukur. Apalagi dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibal muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin illa kaffarallahu biha min khotoya." Apapun yang menimpa seorang muslim, kemelaratan, kepedihan, kesulitan, kesedihan, tidak lain tidak bukan itu merupakan kafarat dari dosa-dosanya. Karena kita tidak tahu kapan kita berdosa. Andaikan dosa itu digambarkan merupakan warna hitam pada wajah kita, mungkin pada hari ini tidak ada yang wajahnya cerah. Andaikan kita digambarkan dosa kita itu merupakan bercak-bercak yang bisa menempel pada diri kita, mungkin pada saat ini kita berjalan dengan penuh rasa malu karena dosa tersebut. Oleh karena itu, dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami pada saat ini, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kafarat dari dosa-dosa kita. Kemudian tiada beban yang lebih berat daripada jalan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menimpakan kesulitan kecuali kita yang bisa membebannya. Ketika pandemi itu datang, ketika pandemi itu menimpa kita, maka yang bisa menjalaninya bukan siapa-siapa, bukan umat terdahulu, bukan umat yang akan datang, tetapi generasi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan karunia dan nikmatnya serta perlindungannya untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.